Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, sebelum Pak Dedik memulai, coba untuk hari ini yang nggak masuk ada berapa anak? 2, 3. Kalau begitu, coba di absen Pak Dedik terlebih dahulu. Ahmad Ijam Aji Prastia, nggak masuk. Ada Maulana. Izam ini tadi sakit, ya. Aditya Rardian, nggak masuk. Kenapa? Ada keperluan keluarga, ya. Aditya Rardian sudah ya. Ahmad Zulfikar, Alvino Rama, Dinda Citra Wulandari, Eka Fitria, Fatihah, Indira, Intan, Istiqomah, Istiqomah Maharani, Janeta, Jasmine, Arsendo, Lutfi Ardiansa, Muhammad Faiz, Mustika Yuda, Najwa, Nur Harisma, Nur Lailatul Qadriyah, Rumaisa, Sofa Dwi Anggreni, Siti Jessica, Sabita. Nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Sakit. Sania Askila, Unzila, ya, kita doakan bersama-sama untuk teman-teman kita yang pada hari ini tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Mudah-mudahan teman-teman kita diberikan Allah cepat pulih, sehat kembali, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya sama dengan kita pada hari ini. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Sebelum itu Pak Dedik ingin sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang jujur dan amanah. Bagaimana definisi daripada jujur dan amanah, dan juga bagaimana cara kita untuk bisa mempraktekkan perilaku jujur dan amanah. Oleh karena itu, Pak Dedik ada sedikit cerita tentang jujur dan amanah. Mungkin cerita ini tidak pernah Pak Dedik berikan kepada sampean. Suatu ketika ada saudagar yang sangat kaya raya, ya. Orang yang sangat kaya raya ini mempunyai kebun. Nah, kebun ini di dalam cerita tersebut mempunyai kebun anggur, ada luasnya 10 hektar. Ya. 10 hektar itu berarti sangat luas, hasilnya pasti melimpah. Makanya termasuk orang ini adalah saudagar yang sangat kaya raya. Nah, saudagar kaya raya ini, ya, punya namanya pegawai atau kuli, ya. Biasanya setiap harinya disuruh untuk apa? Berkebun di kebun anggur tersebut. Nah, sudah mau panen beberapa hari,
saudagar kaya ini menyuruh salah satu orang yang namanya Hasan, menyuruh Hasan untuk menjaga supaya apa? Tidak terjadi kemalingan. Biasanya kalau mau panen itu, kalau di lingkungan sekitar kita itu ada namanya kebun cabai ya. Kalau di Randu Padangan desa sebelah itu kan banyak orang yang menanam cabai. Lah, desa cabai ini mau panen biasanya nyuruh orang untuk menjaga supaya apa? Aman. Supaya tidak ada yang mengambil, apalagi kalau harganya itu waktu itu mahal. Nah, saudagar kaya ini menyuruh yang namanya Hasan untuk menjaga. Itu pesuruh daripada saudagar kaya ini sudah beberapa tahun ikut oleh saudagar kaya ini. Nah, pada waktu itu saudagar kaya ini memanggil Hasan untuk diminta mengambilkan contoh sekiranya saudagar kaya ini bisa mencicipi ya. Lah ngerasakno anggure iki mau wis mateng apa bener, menyuruh yang namanya Hasan. Coba Hasan ambilkan anggur yang sudah kelihatan matang dan bagus. Terus diambilkan sama Hasan. Diambilkan satu tangkai dikasihkan oleh saudagar yang kaya tadi. Dicoba ternyata rasanya kurang manis. Satu kali disuruh mengambilkan lagi sama Hasan, ambilkan yang sekiranya sudah matang dan manis. Diambilkan yang kedua kalinya. Tetap saja kata saudagar kaya ini bilang sama Hasan, ini rasanya masih asam, kurang manis. Sampai ketiga kalinya Hasan ini dimarahin. Kamu ini ikut saya menjaga kebun ini, kebun anggur ini sudah lama, sudah beberapa tahun. Kenapa? Mengambilkan contoh anggur yang bagus, matang, dan manis tidak bisa. Saudagar kaya ini marah besar. Karena apa? Kelalaian Hasan. Itu kalau menurut saudagar kaya. Akan tetapi Hasan pada waktu itu membantah. Nah, poinnya di sini. Membantah kepada jeragan atau saudagar kaya yang mempunyai anggur tersebut, kebun anggur. Saya di sini Tuhan, panjenengan suruh hanya untuk menjaga. Panjenengan tidak menyuruh saya untuk mencicipi atau mengambil yang memang itu bukan hak saya. Seketika itu saudagar kaya tersebut tunduk atau bahasanya itu terkesima dengan perilaku Hasan. Pada ketika itu langsung saudagar kaya ini minta maaf kepada Hasan. Bahwasanya poin yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwasanya Hasan ini adalah orang yang memang benar memegang rasa amanah dan jujur. Karena merasa ini bukan miliknya, bukan haknya, Hasan itu tugasnya namun menjaga keamanan, bukan mencicipi. Ya, paham ya? Oke, itu materi yang akan Pak Dedik nanti sampaikan. Coba sebelum Pak Dedik menyampaikan materi tersebut, coba kita bersama-sama mengulas atau review pelajaran yang sudah berlalu pada bab yang kedua ya, karena ini bab yang ketiga, bab tentang amanah dan jujur ini bab ketiga. Bab yang kedua kemarin tentang apa? Kitab-kitab Allah. Tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman sendiri artinya apa? Yakin atau percaya. Percaya kepada apa? Kitab-kitab Allah. Karena pelajaran sebelumnya menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita membahas kelanjutan, masih ingat enggak rukun iman? Karena kita bicara tentang iman. Rukun iman ada berapa? 6. Pertama, iman kepada Allah.
Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, ini adalah bentuk rukun iman yang sudah kita pahami, kita pelajari. Bab yang kedua tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Lah, di situ bunyinya bukan kitab Allah, akan tetapi kitab-kitab Allah. Coba masih ingat, Janeta, ya, kitab-kitab Allah ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Terus Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Terus Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Terus yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk Janeta. Ya. Oke. Terima kasih. Nah, untuk materi sebelumnya sudah kita kuasai semuanya. Ada yang belum paham? Sebelum Pak Dedik melanjut bab yang ketiga tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Paham semuanya? Oke, alhamdulillah. Kalau gitu Pak Dedik bisa melanjutkan materi tentang jujur dan amanah. Pak, perhatikan sebelum ke materi ada video pendek, sampean lihat, sampean perhatikan ada beberapa nilai dari video tersebut. Dan PPH jadinya pun itu udah jadi apa kok. Pokoknya aku banyak akhirnya. Jadinya pun itu udah jadi apa kok. Pokoknya aku ini berapa kan? 1.000. Kamu jadi sama ibu. Ma, udah ibu.
Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, berapa jelas sini? Nah, berapa jelas sini ya? Nggak berapa di sini ya? Nah, itu tuh orang itu. Musik. Bang. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Video. Makasih ya Bu ya. Yang Coba perhatikan, Dino, apa yang kamu lihat tadi ini membawa nilai apa, Vino? Nilai dari kejujuran. Kejujuran membawakan anak tersebut menuju kesuksesan, ya. Kejujuran membawakan pribadi semua manusia menuju hal yang lebih baik. Jujur itu kuat, jujur itu hebat. Oke, sekarang sudah siap untuk Pak Dedi mengasih materi tentang jujur dan amanah? Siap apa enggak? Siap. Oke, kalau gitu coba perhatikan semuanya, LKS-nya dibuka atau buku paketnya. Sudah dilihat, bab yang ketiga itu adalah bab tentang menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Sekarang pengertian amanah. Kata amanah berasal dari bahasa Arab yaitu amina yu'minu amanatan, yang berarti aman atau tidak takut, dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki dua arti, yakni yang pertama bertanggung jawab manusia kepada Allah, dan yang kedua bertanggung jawab yang harus dilakukan berkaitan dengan sesama manusia. Berarti tanggung jawab kita kepada Allah dan kepada manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah itu harus kita perbaiki karena akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan manusia, ya. Harusnya kita sebagai seorang hamba atau makhluk ada yang namanya sang kholik, yaitu yang menciptakan. Sekarang bentuk-bentuk amanah. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada setiap manusia.
untuk beribadah kepadanya. Ini salah satu amanah Allah kepada makhluknya, ya. Bahwasanya tugasnya makhluk atau hamba Allah bukan hanya manusia, jin juga seperti itu, ditugaskan untuk hidup di dunia ini hanya beribadah kepada Allah. Yang kedua, amanah terhadap diri sendiri. Setiap anggota tubuh kita adalah amanah dari Allah. Mulai dari atas kepala sampai kaki, ya, itu amanah dari Allah. Makanya jangan sampai kita itu menjadi orang yang munafik, tidak mau bersyukur, kufur atas nikmat Allah. Sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih mata bisa melihat. Bayangkan ketika kita tidak bisa melihat, ya, tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri sampai sini. Itu mensyukuri nikmat satu saja. Makanya ketika kita mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ketika kita mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tapi kalau kita mengkufuri nikmat yang diberikan Allah, maka adab yang akan Allah berikan, ya. Yang ketiga, amanah terhadap orang lain. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Kita ini termasuk makhluk sosial. Untuk menghindari keburukan dan masalah yang timbul diperlukan sikap yang amanah, tanggung jawab, menghormati serta memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Sekarang bagaimana penerapan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersikap amanah dan menjalani hidupnya sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Dapat dipercaya. Nah, gelar Rasulullah Al-Amin ini bukan gelar yang secara tiba-tiba, ya, akan tetapi gelar Al-Amin ini karena perilaku Rasulullah yang menunjukkan yang pantas kita contoh, acuan sebagai udwatun hasanah, contoh yang baik. Makanya Rasulullah mendapat julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ketika beliau sebelum diangkat menjadi Rasul itu melaksanakan atau kesehariannya, muamalahnya yaitu berdagang. Rasulullah itu terkenal pedagang yang paling jujur. Yang kedua, penerapan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengamalkan sikap amanah terhadap beberapa nilai kebaikan yang dapat ditiru dan dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuh dan taat atas perintah Allah. Kita menjalankan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, patuh taat kepada Allah. Itu jenenge orang yang bertakwa. Takwa itu menjalankan apa yang telah menjadi perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang telah menjadi larangannya. Yang kedua, setia kepada janji. Tahu menepati janji. Terus selanjutnya setia terhadap kebenaran dan teguh dalam pendirian. Wong bener iku biasane teguh pendiriane, ndak gampang tergoyahkan walaupun ada godaan apapun di situ, ya. Apapun godaannya gak sampai tergiur. Biasanya itu ciri orang-orang yang jujur dan amanah, ya. Selanjutnya, kalau penerapan kita sebagai seorang siswa atau pelajar dalam kehidupan di sekolahan. Bagaimana kalau pelajar itu menjadi pelajar yang amanah? Salah satu contoh ketika kita dikasih Bapak Ibu guru tugas
di rumah atau PR. Kita melaksanakan amanah itu dengan baik, mengerjakan di rumah, tidak mengerjakan di sekolah. Lah banyak kan dari teman-teman kita kalau dikasih Bapak Ibu guru tugas di rumah untuk bisa dikerjakan di rumah, tetapi ketika waktunya ditagih sama Bapak Ibu guru baru mengerjakan di sekolahan. Nah, itu termasuk orang-orang atau anak-anak yang tidak mempunyai sifat amanah, nggak bertanggung jawab. Nah, ini adalah contoh atau penerapan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap patuh dan taat. Nah, wujudnya seperti dicontohkan Pak Dedik tadi, yaitu kita mau mengerjakan atau tugas dari Bapak Ibu guru. Setia kepada janji. Ketika kita dikasih orang amanah, bisa menepati janji yang orang tersebut berikan kepada kita. Setia pada kebenaran dan teguh dalam pendirian. Nah, setia pada kebenaran, tidak melakukan kecurangan serta tidak menipu ataupun berbohong. Bersikap berani menegakkan kebenaran dan tidak bertindak sesuai aturan. Makanya seringkali pada disampaikan, katakanlah walaupun itu tidak enak, ya, walaupun itu pahit. Kulil haq walau kana murron, katakanlah walaupun itu pahit. Apapun yang kita hadapi, ayo kita selesaikan secara gentle. Baik laki-laki ataupun perempuan, apapun masalahnya, tetap kita hadapi, semuanya pasti ada solusi. Sekarang hikmah perilaku amanah. Hikmahnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sampai dipercaya orang lain. Yang kedua, terhindar dari keburukan dan fitnah. Yang ketiga, mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Yang keempat, hidupnya akan lebih tenang dan diterima oleh semua pihak. Nah, ini hikmah ketika sampean melakukan sikap amanah. Nah, kalau orang amanah itu diberikan kemampuan oleh Allah, kekuatan hati yang lebih. Biasanya keimanannya itu kuat. Lah, contoh orang amanah, perhatikan ya. Orang yang dapat dipercaya itu enak. Tahadusan bin nikmah, Pak Dedik cerita ya. Pak Dedik cerita itu seringkali Pak Dedik sampaikan. Makanya ketika sampean itu sosok pelajar harus ada cita-cita atau keinginan. Aku lerek kepengen koyok Pak Iku, aku kepengen koyok Bu Iku. Lah, tidak apa-apa seperti itu. Dengan apapun perilakunya, saya melihat semuanya Bapak Ibu guru pasti ada riadonya sendiri, istimewanya sendiri. Nah, Pak Dedik ini seringkali ya, amit sewu, terkadang Pak Dedik itu sering pinjam uang ke orang lain, ya, bukan nominal yang sedikit, akan tetapi banyak. Coba sampean perhatikan di sekeliling sampean rumah ya, ono sing jenenge Bang Tetil. Lah, uang gelek utangan 500.000, 200.000, 1 juta, kok bisa sulit seperti itu? Karena orang tersebut pastinya tidak memegang amanah. Lah, kalau Pak Dedik alhamdulillah dipercaya orang. Pak Dedik minta yang terakhir kemarin itu 40 juta. Ya, 40 juta karena memang kurang. Pak Dedik buat salah satu tempat usaha ya. Di situ karena kurang, saya pinjam, saya janji insya Allah tak kembalikan paling lama 2 tahun. Ya. Itu iktikat Pak Dedik kepada orang tersebut. Lah, alhamdulillah pada waktu itu Pak Dedik sudah bisa mengembalikan. Waktu Pak Dedik mengembalikan itu tak kasih uang lebih orangnya tidak mau. Padahal Pak Dedik itu dibuat Pak Dedik usaha. Pak Dedik utang bukan karena keperluan
apa? Yang keseharian. Terkadang ada orang itu buat makan saja susah. Lah, kalau seperti itu kan harusnya introspeksi diri. Tidak mungkin salah orang lain, pastinya kepada diri kita sendiri. Paham ya? Nah, itu bentuk daripada amanah orang yang mau bertanggung jawab. Coba sebelum kita lanjut pengertian tentang jujur, silakan semuanya berdiri. Kita ice breaking sebentar. Semuanya berdiri, semangat. Tuh, ada sing wis rada ngantuk iku mau sampai ngene-ngene ya. Nah, coba perhatikan Pak Dedik sebentar. Masih semangat atau tidak? Kalau masih semangat, Pak Dedik ingin mengasah konsentrasi sampean. Boleh tertawa asalkan tidak kelihatan giginya, ya. Sekarang Pak Dedik minta tolong sampean menulis angka 1 sampai 20 dengan menggunakan tangan. Coba bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Oke, bisa semuanya. Sekarang Pak Dedik minta sampean menuliskan dengan kepalanya. Ya. Ditulis huruf abjad mulai dari huruf A sampai Z. Coba sekarang bersama-sama huruf A, B. Loh, B kok nulis kayak C? Ya coba sekali lagi. B itu kayak apa? Kok ngene kayak C ngene geleng-geleng ngono. Coba B, C, D, E, F, G. Oh, G kok ini apa? G kok ini iki? Ini coba ulangi. Ini coba ulangi. Coba huruf G gimana? Oke, ya. Sekarang huruf C. Yang terakhir huruf Y. Yang kelas Z. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Wes, masih ngantuk apa enggak? Enggak kan? Oke. Kalau gitu, sekarang Pak Dedik lanjut untuk pengertian jujur. Pengertian jujur adalah jujur sesuai sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kata kejujuran digunakan untuk menyatukan sikap seseorang. Sikap tersebut muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat, didengar, diketahui, dirasakan tanpa dikurangi ataupun ditambahi, serta tindakan dan ucapan yang dilakukan apa adanya. Memberikan hak orang lain sesuai haknya dan tidak mengurangi ukuran timbangan. Ini adalah definisi jujur. Apa adanya, tidak mau menambahi, mengurangi ukuran timbangan. Kalau kita dijadikan Allah sebagai seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur seperti Rasulullah. Sekarang nilai-nilai kejujuran. Yang pertama, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan pada perintah Allah. Terbuka, lugas, dan apa adanya. Selanjutnya, nilai kejujuran juga tidak ada rekayasa. Dan orang yang jujur, amanah, dan ikhlas, setia terhadap kebenaran.
Ini adalah nilai-nilai dari kejujuran. Nah, ini penerapan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dicontohkan di sini penerapan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala artinya melakukan kebaikan semata-mata karena Allah dan menghindari larangannya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang tidak jujur di dunia ini? Ada. Lah, ini kalau kita penerapan kejujuran kepada Allah berarti kita itu menjalankan apapun perilaku di muka bumi ini hanya karena Allah. Apakah ada orang yang melakukan kegiatan aktivitas tidak karena Allah? Ada. Contoh orang beribadah. Ibadah itu bagus apa enggak? Bagus. Sekolah termasuk ibadah. Sholat termasuk ibadah. Semua amal soleh itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Makanya ketika kita beribadah, niatkan pada diri kita, hati kita untuk selalu niat kepada Allah. Nah, niat kepada Allah ini tidak mudah. Terkadang kita dari rumah tujuannya ke sekolah, ya, niatnya mau belajar. Akan tetapi sampai di jalan ketemu temene, Bino berangkat teko omah nak ngoni sekolahan ketemu koncone, ketemu rahardian, kejak ngopi, gak sido nang sekolahan. Lah ditanya sama ibunya sama orang tuanya, Bino tadi sekolah, ya. Sudah nggak sekolah, berbohong juga. Pasti sekolah juga bohong. Ya, besok ditanya di sekolahan pasti juga bohong. Karena satu kebohongan akan menumbuhkan 1000 kebohongan. Bohong kepada orang tua pertama, tadi sekolah Vino dapat pelajaran apa? Jawab ngawur tentang amanah dan jujur. Padahal dia gak jujur. Padahal mari sekolah ngopi gak sekolah. Ditanya dari rumah, sekolah tadi mah pelajaran apa? Pelajaran PAI tentang amanah dan jujur. Orang tuanya percaya, padahal bohong. Besok ke sekolahan ditanya gurunya, kemarin kemana Vino? Sakit Pak. Satu kebohongan akan menumbuhkan 1000 kebohongan. Begitu terus kalau orang bohong itu. Satu kali bohong pasti akan berbohong terus. Ya. Yang kedua, penerapan kejujuran kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri artinya menerima keadaan diri apa adanya ketika bersikap, berucap maupun berbuat kepada diri sendiri ataupun orang lain yang dilakukan tanpa ada kepura-puraan ataupun kebohongan. Nah, bohong kepada diri sendiri ini yang pada dicontohkan adalah ketika kita mau berusaha menjadi lebih baik, ya. Tapi kita tidak mau berusaha, itu namanya bohong. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Paling tidak sampai niat itu dilakukan dengan langkah sesuai niat tersebut, paling tidak 1 hari 2 hari, kalau bisa selamanya. Kalau memang tidak bisa, paling tidak ketika awal niat itu sampai bisa melakukan apa yang menjadi niat kalian. Penerapan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang penerapan kejujuran di lingkungan keluarga. Salah satu kunci keharmonisan keluarga adalah terletak dari kejujuran. Ketika salah satu anggota keluarga tidak jujur, keberkahan akan hilang dari keluarga tersebut. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard, khalifah di bumi. Nah, setiap pribadi adalah pemimpin.
Nah, setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya presiden saja yang dimintai pertanggungjawaban, akan tetapi kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwasanya kita semuanya adalah pemimpin. Berarti nek gak dadi kepala desa, ya berarti pemimpin kanggo awake dhewe. Nanti kalau sudah berkeluarga, pemimpin keluarga. Kalau di sekolahan ketua kelas, berarti pemimpin di kelas. Ya. Penerapan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kejujuran dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk rakyat dan pemimpin, akan tercipta kehidupan yang damai sejahtera. Itu kalau pemimpinnya yang amanah. Makanya katanya Allah, ya, kata Rasulullah itu juga seperti itu. Besok itu orang yang pertama masuk surga itu adalah seorang pemimpin, ya, yang jujur, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang amanah. Tapi kalau nggak amanah, nggak jujur, ya bisa masuk neraka terlebih dahulu. Ya. Sekarang bentuk-bentuk kejujuran. Ada jujur dalam niat, ketulusan hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan sesuai dengan niat di dalam hatinya. Jangan sampai niat dengan perbuatan berbeda. Ada apa enggak seperti itu? Ada, ya. Makanya jangan sampai antara pikiran, akal dengan hati tidak nyambung. Makanya jenenge wong gendeng. Wong gendeng iku atine karo pikirane gak nyambung. Makanya ya arane wong gendeng. Ya, padahal atine enggak kepengin seperti itu. Tapi akalnya yang enggak mampu. Makanya tidak bisa membedakan, terkadang bingung terus. Yang kedua, sebagai seorang muslim hendaknya segala sesuatu diniatkan ibadah kepada Allah, karena niat menentukan hasil yang diperoleh. Yang pertama, yang pada tadi disampaikan, niat yang utama. Apapun yang kalian lakukan, niatkan, karena semuanya adalah ibadah. Jujur dalam berucap, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Salamatal insan min hifdil lisan. Selamete manusia, selamete menungso iku menungso sing iso njaga lesane. Mangane akeh wong padu, akeh wong tukaran, banyak orang yang bertengkar karena lesan, karena omongane ngawur, omongane gak iso gitu. Yang kedua, menjaga lisan untuk berkata jujur menjadi penting karena banyak kejahatan yang ditimbulkan dari kebohongan lisan. Nah, bohong bisa menjadi sebuah kejahatan. Ada jujur dalam berpenampilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang seorang dari penampilan fisik, melainkan dari tindakan dan hatinya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah itu tidak bakal melihat bentuk fisik kamu, jabatan kamu, akan tetapi Allah itu melihat hati kamu. Jujur dalam bermuamalah. Untuk menjaga kebersamaan dalam bermuamalah perlu menjunjung tinggi kejujuran dengan cara saling menjaga dalam niat, bertutur kata, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Muamalah itu apa? Ini kan ada jujur dalam bermuamalah. Muamalah itu kegiatan kita dalam sehari-hari, muamalah keseharian kita, ya. Nah, kita itu makhluk sosial, makanya utama bisa menjaga lisan, insya Allah selamat. Sekarang yang terakhir, hikmah perilaku jujur. Hikmahnya apa? Ketika kita menjadi seorang yang jujur, mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Yang kedua, lebih percaya diri dan tidak canggung ketika bergaul dengan
sesama. Nah, gak canggung itu gak gampang. Wong nek gak duwe salah pasti enak, pasti aman. Tapi kalau orang itu salah, merasa bohong dengan temannya, mau mendekati saja bingung, sungkan, malu, ya. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Lah, mendapatkan kepercayaan dari orang lain ini sangatlah menguntungkan bagi kita. Sama-sama diuntungkan ketika kita dipercaya orang itu. Lebih dihargai dan terhormat di mata semua orang. Oke ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari bab tentang amanah dan jujur, Pak Dedi ingin memberikan kalian tugas tentang amanah dan jujur. Sebelum Pak Dedi memberikan tugas, silakan dibentuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan dibentuk. Ini jadi satu, nanti yang presentasi 2 orang ya. Yang satu kemarin yang belakang, yang satu yang sini. Sudah terbentuk kelompoknya. Ini nanti ada 2 kelompok ya. Ini 1 kelompok, ini ada 2, dijadikan 2, ini 1, ini 1, ini 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang presentasi ke depan. Ditunjuk nanti siapa yang mewakili presentasi ke depan. Ini menjadi 2 ya. Nanti yang presentasi 2 orang ya. Silakan dipilih, terserah nanti siapa. Ini yang presentasi berapa orang? 2. Ini yang presentasi nanti 1 atau 2? 2. Kamu yang kelompok terakhir, kelompok 2 orang yang presentasi. Oke. Sekarang tugasnya adalah membuat poster tentang kejujuran ada yang membuat juga tentang amanah. Ini tentang apa? Pengertian jujur dan amanah. Tentang apa? Belajar berperilaku jujur dan amanah. Jujur itu hebat.
Dikerjakan bersama, tidak boleh ada yang tidak kerjakan. Dikasih Pak Dedi waktu 10 menit ya.
Kurang 5 menit waktunya. Ini nanti siapa yang mewakili presentasinya? Indo. Pokoknya yang keras. Kalau presentasi ke depan yang keras, yang jelas. Sudah. Right. Ada yang sudah selesai? Udah waktunya kurang 1 menit. Sudah kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, mulai kelompok 5 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan kalau gitu. Agak ke tengah sini, agak ke tengah, yang keras. Agak ke tengah, yang keras. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Wonogiri bersama si Didi. Sebelum Geser sini, Ci. mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Salmatiati dan saya Indira Palmalina. Di sini kami akan menceritakan pengertian jujur dan amanah. Jujur adalah disebut juga as-siddiq yang memiliki makna berkata apa adanya. Lawan kata dari jujur adalah al-kasibu atau berdusta. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Nah, sama ini memiliki gambar yang sama, namun maknanya yang berbeda. Perilaku jujur kepada teman, berani bertanggung jawab, dan berbuat sesuai aturan. Amanah terhadap sesama manusia ketika kita meminjam buku, kita harus mengembalikannya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan, kelompok 3. Dibaca yang keras, temanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Fatimah dan teman saya sudah Dela. Kita akan mempresentasikan tentang kejujuran awal dari kebenaran. 1. Mengakui kesalahan. 2. Tidak berbuat. 3. Mengembalikan barang temuan. 1. Tidak mengutek. Selalu mengumpulkan ujian atau tugas dengan usaha sendiri. 2. Mengakui kesalahan dan kita melakukan kesalahan dari mengakui kepada guru atau teman. 3. Mengembalikan barang temuan. Jika melakukan barang menutup orang lain, kembalikan kepada atau sebagai kepada guru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini menjelaskan tentang Amanah. Amanah adalah sikap bertanggung jawab atas apa yang telah dipercaya dan diberi dalam hal pekerjaan, tugas atau janji. jujur. Jujur berarti kata dan bertindak sesuai dengan fakta dan kebenaran tanpa menyembunyikan atau memasukkan apa yang sebenarnya terjadi. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Kelompok berapa yang belum? 4. Kelompok 4. Silakan. Najwa Shihab, silakan maju ke depan. Najwa Shihab itu kan presentase yang handal biasanya ya. Reporter handal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Putra. Saya kami akan mempresentasikan tentang perilaku jujur dan amanah. Amanah adalah janji atau titipan dan sesuatu yang Diulangi yang jelas. amanah adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan seseorang. Jujur, satu sikap yang lurus hati menyatakan yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong atau berkata. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Najwa. Yang terakhir, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang belajar berperilaku jujur dan amanah. Amanah merupakan kepercayaan yang diberikan seseorang atau melekat pada diri seseorang mengenai tanggung jawab yang dipegangnya. Sedangkan jujur adalah suatu sifat di mana seseorang tidak melakukan kebohongan terhadap fakta yang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, mulai dari kelompok 1 sampai 5 tadi ya. Ada satu yang memang tadi kurang serius, dilihat Pak Dedi ya. Hanya menjelaskan beberapa menit saja. Harusnya kan minimal 3 menit. Najwa tadi berapa menit Najwa? Hah? 1 menit? 2 menit? Oh, berarti kurang 1 menit ya. Setelah presentasi ya, alhamdulillah semuanya mengerjakan, semuanya ikut partisipasi. Coba dari kelompok 1 tadi ditanya Pak Dedi, semuanya ikut mengerjakan atau hanya sebagian? Semuanya ikut. Kelompok 2 coba ditanya Pak Dedi, harus jujur dan bertanggung jawab ya. Kelompok 2 ada yang tidak ikut sama sekali mengerjakan? Tidak ada, semuanya ikut ya, alhamdulillah. Kelompok 3 gimana untuk tugas kelompoknya tadi? Salah satu yang mengerjakan atau semuanya ikut mengerjakan? Semuanya ikut mengerjakan ya. Kelompok 5 semuanya ikut mengerjakan atau sebagian? Sebagian. Yang tidak mengerjakan sama sekali siapa? Tidak apa-apa, jujur. Yang tidak ikut sama sekali? Putri. Kenapa Putri tidak ikut mengerjakan? Putri yang mana Putri? Kenapa kemarin? Oh, ini kemarin yang dari kelompok 1 ya. Mungkin ikut mengerjakan di kelompok 1. Oh ya. Untuk kelompok 4 yang mengerjakan hanya Intan, apa benar? Siapa yang mengerjakan? Semuanya. Najwa ikut mengerjakan. Bagian apa sampean tadi? Menjelaskan apa?
menulis tentang kerangka apa? Jujur, kejujuran. Nah. Oke, terima kasih. Coba Pak Dedi ingin tahu sampean masih semangat atau tidak? Coba sekarang tepuk tunggal. 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 Tunggal itu berarti satu kan? Satu kali kan? Gimana? Kalau bicara tunggal itu bilang tunggal. Kalau tepuk tunggal tepuk. Kalau bicara, Pak Dedi kan nggak bicara tadi. Bilangnya seperti apa? Pak Dedi bilang tepuk kan? Enggak. Nah, hanya tunggal berarti. Berarti kalau Pak Dedi bilang tepuk tunggal, semuanya harus tepuk tunggal ya. Kalau hanya tunggal, berarti sampean nggak usah kan gitu. Sekali lagi, berarti sampean masih konsentrasi. Masa dua anak yang konsentrasi, tiga ya. Sing lainnya mau berarti gak sadari. Ya, gak nyadari berarti sampean kan iki mau. Yang menyadari instruksi Pak Dedi hanya beberapa anak. Ya. Coba sekali lagi tepuk tunggal. 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 Tepuk tunggal. Oke, terima kasih. Pak Dedi sampaikan untuk materi kegiatan pada hari ini tentang amanah dan jujur. Sekarang yang terakhir, bagaimana cara kita menghadapi di era yang sekarang, zaman yang memang penuh tipu daya. Sampean diberikan orang tua fasilitas gadget atau HP, sampai di situ bisa melihat apapun, apalagi di media sosial baik Facebook, IG ataupun TikTok. Ada berita-berita yang di situ mungkin kebenarannya kurang valid. Oleh karena itu jangan sampai kalau kita itu memang belum tahu asal muasalnya berita tersebut, jangan sampai kita itu ikut meng-share. Berarti sampean akan dimintai pertanggungjawaban ketika sampean nge-share berita itu yang kurang valid atau berita itu memang hoak. Kan banyak narasi-narasi yang memang menyudutkan salah satu seseorang atau menyudutkan salah satu instansi, lembaga ataupun pemerintahan. Nah, jangan sampai kita itu mudah terprovokasi bentuk-bentuk narasi yang kurang jelas. Kita sebagai seorang murid ya, harusnya ketika mendapat informasi dari manapun, kita konfirmasi dulu, kita tanyakan dulu kebenarannya paling tidak kepada orang tua kalau di rumah. Kalau di sekolah tanyakan ke Bapak Ibu guru. Informasi seperti ini benar apa enggak? Nah, kayak kejadian yang kemarin. Pondok pesantren yang di Buduran Sidoarjo. Pondok pesantren Al-Khazini. Nah, itu kan orang yang sudah kena musibah, terus ada orang yang sok tahu menarasikan bahwasannya pihak pondok pesantren ini kurang mengatur dalam segi pembangunan. Ada kelalaian yang diakibatkan oleh manusia. Nah, padahal semuanya tidak ada yang tahu. Kata kiainya kan seperti itu. Tapi kiainya sudah minta maaf. Sama dengan kita. Makanya kita tidak ada yang tahu ya kejadian-kejadian yang akan menimpa pada diri kita, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijauhkan dari malah bahaya ya. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, cukup ya untuk kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa
wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat, terutama kepada diri kita, bisa menerapkan kepada diri kita pribadi dan juga orang yang ada di sekeliling kita. Daripada ini kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk boleh langsung pulang. Salaman kepada adik satu persatu. Yang sudah. Yazid. Langsung pulang. Terima kasih. Ada yang tinggalan, Jay.